bersama Langsa, mari kita saling memaafkan dan jangan lupa di tanggal 27 November 2024 coblos nomor. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Keluarga sehat Pak ya? Aman ya? Alhamdulillah sehat. Pak Rija lagi sedang berhalangan atau ada kegiatan apa nih Pak? Mungkin Pak Riza sedang mengumpulkan massa di daerah Langsa Kota untuk gimana ya? Untuk meraih suara lah kita, bisa dibilang. Sejauh ini kampanye berjalan lancar? Alhamdulillah untuk kampanye kita mempunyai basis yang kuat di berbagai daerah, di Langsa Kota, di Langsa Baro dan sebagainya. Mungkin penonton semua nih masih bingung nih biografi Bapak atau jenjang pendidikan yang telah Bapak tempuh sejauh ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik. Dari TK itu saya TK di Kota Langsa. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Min Langsa, Min 1. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Spensa Langsa, SMP 1 Langsa. Dan untuk SMA saya merantau ke Banda Aceh di Pesantren Nurul Islam Anak Bangsa. Selanjutnya saya melanjutkan strata 1 saya itu di Universitas Syah Kuala di Prodi Ilmu Politik. Melanjutkan S2 saya di Universitas Pajajaran, prodi yang sama Ilmu Politik. Selanjutnya alhamdulillah kemarin baru selesai itu S3 saya di Cina, konsen tentang politik di Asia Tenggara. Berarti bisa dibilang dari SMA sudah merantau Pak ya? Ya. Itu ada keluarga di Banda Aceh atau merantau sendiri gitu Pak? Untuk keluarga mungkin ada di Banda Aceh, tapi ya namanya kita berdiri di atas kaki sendiri. Namanya kita Korea kalau kata Komandan Babang Pacul. Kita di sini sebagai orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Jadi mau ada keluarga mau enggak kita harus berusaha sendiri. Dan sejauh ini kendala apa Pak yang mungkin dirasakan selama masa kampanye ini? Karena mungkin kita lihat antusias dari warga Kota Langsa ini sangat tinggi. Mungkin ada kendala entah itu dari sewaktu kampanye di daerah-daerah, beberapa daerah di Kota Langsa. Untuk kendala saya rasa tidak ada yang terlalu serius. Karena saya yakin dengan konsultan politik saya yaitu Tamam Hussein. Beliau dapat menjalankan tugasnya dengan baik selaku konsultan, mengumpulkan kepala-kepala yang ada di desa-desa untuk mencari suara untuk memilih saya dan Riza untuk calon wali kota Langsa dan wakil wali kota Langsa. Di sini ada kata sorry nih untuk slogannya lah mungkin. Mungkin kan pasti nih orang akan menanyakan kenapa sorry? Karena mungkin banyak yang mengira ini belum jadi wali kota kok udah minta maaf aja nih. Mungkin ada konsep yang mendalam, mungkin ada filosofinya, mungkin apa gitu yang bisa dijelaskan. Baik, untuk kata sorry, so itu dari nama panggilan saya yang sudah ada sejak lama, mungkin dari saya SMP ya, Soeb. Untuk ri-nya itu dari nama wakil wali kota saya, itu Riza. Jadi kami menyingkatnya sorry. Untuk Langsa saling memaafkan. Maksud saya di sini memaafkan ini ya namanya kita tidak luput dari kesalahan, apalagi sebagai calon seorang pemimpin. Saya rasa dari awal minta maaf itu bukan hal yang salah. Karena di sini kami dengan tegas dengan Riza, saya dan Riza dengan tegas menolak yang namanya money politik. Oke. Setiap saya kampanye saya katakan kita tidak menerima yang namanya money politik. Karena apa? Karena di saat saya memberikan uang 300.000 ke satu orang, itu bukan masalah yang besar bagi saya. Tapi apakah masyarakat bahagia dengan 300.000 itu selama saya menjabat 5 tahun? Kita hitung-hitungan di sini aja, 300.000 satu orang. Untuk membutuhkan 1.000 suara itu butuh keluar uang 3 miliar kurang lebih. Oke. Di saat saya membutuhkan suara 40.000, itu kan uangnya beratus miliar jadinya. Kos politiknya jadi mahal. Ya mau nggak mau, saya harus mengembalikan kos politik saya dengan berbagai macam uang yang ada di
dalam pemerintahan. Uang 300.000 untuk masyarakat selama 5 tahun. Saya rasa itu nggak worth it untuk masyarakat. Itu selalu yang saya sampaikan di dalam kampanye saya. Tolak calon manapun yang memberikan money politik, memberikan apapun yang namanya sajadah lah, apa sarung lah, beras lah. Saya tolak ya. Beras untuk 5 tahun, 15 hari dah habis untuk satu keluarga. Betul? Betul. Tapi gini nih Pak, yang kita tahu money politik ini sudah semakin normal terjadi. Bahkan ada mungkin yang bilang ini kalau nggak money politik nggak bakalan kepilih nih. Baik, mungkin untuk jawaban itu saya rasa generasi Z sekarang itu harus mengubah pola pikirnya bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi dedikasi yang segalanya untuk masyarakat. Kalau nggak ada uang nggak kepilih, ya gimana ya? Kalau karena uang dia terpilih dan banyak pembangunan di Kota Langsa, saya rasa 5 tahun lagi dia ditangkap KPK setelah tidak menjabat. Tapi di saat dia tidak menggunakan kos politik yang begitu banyak, saya rasa dedikasi dia terhadap kota tersebut itu sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tapi ini saya memposisikan diri sebagai pendebat argumen Bapak tadi lah. Baik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tadi dedikasi. Tapi kan warga-warga yang ingin memilih di sini belum bisa melihat nih dedikasi apa yang akan Bapak berikan ke depannya. Ini masih calon, semuanya masih calon. Kita masih nggak tahu nih apa yang akan diberikan. Ini masih cuman mungkin sekedar janji. Bagaimana mungkin cara Bapak menanggapinya? Baik. Banyak visi dan misi kami. Misi kami itu yang memang saya rasa itu nggak cat langit lah kalau bahasa Acehnya. Kita sedang tidak mengecat langit dari kita lihat misi-misi kita di situ. Menuntaskan kemiskinan, membangun Kota Langsa dari bagian yang paling bawah, seperti masalah parkir aja kita urus. Oke. Seharusnya itu bukan jadi urusan calon wali kota loh. Masalah parkir kita urus, masalah kesehatan Kota Langsa dengan mengadakan jogging track di setiap desa. Saya rasa itu bukan hal yang sulit jika saya terpilih menjadi wali kota. Oke, kita balik lagi ke mungkin dari segi visual nih. Ini konsepnya warna pink nih Pak. Ini seperti yang kita ketahui sebelumnya mungkin nggak umum gitu buat partai-partai dan calon-calon DPR ataupun wali kota, mungkin nggak umum sebelumnya warna pink ini. Tapi kenapa Sori ini menggunakan warna pink? Mengapa kami menggunakan warna pink? Mungkin karena warna pink itu menandakan bahwa seseorangnya itu lemah lembut, saling memaafkan. Itu cocok dengan slogan kami yaitu Sori. Saling memaafkan. Saling Ya. memaafkan. Wah, ini sangat menarik sekali teman-teman penonton semuanya, karena seperti yang kita ketahui bersama belum pernah ada nih calon legislatif ataupun wali kota dan sebagainya yang menggunakan warna pink. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita nantikan apakah ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Bapak Sahib tadi. Dan untuk Bapak mungkin penutupan, apa yang Bapak harapkan dari Kota Langsa ini ke depannya, Pak? Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Langsa di tanggal 27 November 2024, saya berharap tolong saya kali ini untuk membangun Kota Langsa bersama-sama. Karena jika tanpa bantuan masyarakat, maka saya bukan siapa-siapa di sini. Apa yang saya adakan di visi dan misi saya, jika tanpa bantuan masyarakat Kota Langsa, saya rasa itu tidak akan terwujud. Mari kita sama-sama masyarakat Kota Langsa di tanggal 27 November mencoblos nomor 6.